Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prapti Suryanti dari SMK Negeri 1 Karawang, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif sekolah. Sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan cara menerapkan konsep inti, disiplin positif, pemahaman motivasi perilaku terkait hubungan dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian, atau hukuman. Guru harus memahami motivasi perilaku. Ada 3 motivasi perilaku. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. 3. Menjadi diri sendiri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dengan memahami 3 motivasi perilaku di atas, maka guru dapat memahami motivasi perilaku siswa. Jika motivasi perilaku siswa didorong menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi tersebut adalah motivasi eksternal. Maka guru harus berupaya membangun motivasi internal agar siswa dapat menjadi diri sendiri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. 3. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol yang dapat digunakan guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru. Dari 5 posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Pada posisi ini, guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilaku serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Posisi kontrol guru sebagai manajer mengacu pada restitusi yang mendorong anak menjadi manajer bagi dirinya sendiri, menciptakan identitas positif atau berhasil pada diri murid. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Peran guru adalah mewujudkan keyakinan di sekolah atau di kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas dapat dicapai melalui diskusi kesepakatan kelas yang dituangkan dalam pernyataan universal yang mudah dipahami dan diingat serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. 3 tahapan segitiga restitusi peran guru sebagai manajer, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan budaya positif dengan materi pada modul sebelumnya. Dengan implementasi budaya positif di sekolah, memudahkan pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan fitrah yang ada pada murid. Budaya positif terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak. 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, 5. Inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud melalui dorongan kolaboratif semua komponen sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini diperlukan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil belajar Pancasila. Setelah memahami modul 1.4 budaya positif meliputi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari konsep tersebut harus dipahami, diimplementasikan, dan dibagikan kepada rekan sejawat. Hal yang menarik setelah mempelajari modul ini adalah tentang motivasi perilaku manusia berkaitan dengan penghargaan. Yang saya pahami, penghargaan ternyata dapat berdampak negatif bagi murid seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Ini merupakan hal di luar dugaan saya.
saya menyadari posisi kontrol yang selama ini saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau yang seharusnya adalah sebagai manajer. Saya mulai menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah saat menghadapi siswa yang menunjuk teman. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik, munculnya motivasi internal murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai